Pagi hari di sebuah kota besar selalu dimulai dengan suara klakson dan notifikasi. Seseorang yang berada di kos kecilnya membuka ponsel dan dia melihat temannya baru saja dapat pekerjaan baru. Sementara dia masih di tempat yang sama, menunggu panggilan yang tak kunjung datang. Di sudut kota besar lainnya, seorang perempuan muda duduk di ruang tamu sambil melihat video motivasi. Lalu ia baca komentar, hidup tak semudah ungkapan seorang motivator. Komentar lainnya, hidup itu realistis saja. Ia tersenyum kecil, tapi di dalam hati ia berbisik, apakah benar hidup memang harus realistis? Kalau begitu, tak penting aku melihat video motivasi ini. Sedangkan di sisi lain kota besar itu, seorang bapak menatap anaknya dengan bangga yang baru saja pulang dari kuliah. Teringat betul bagaimana dulu ia menyerah pada cita-citanya. Karena orang tuanya bilang, hidup itu yang penting kerja tetap dan jangan aneh-aneh. Cerita seperti itu ada di mana-mana. Kita dengar, kita simpan, dan kita olah. Lalu kita percayai dan akhirnya menjadi satu tindakan. Lelaki harus kuat dan bekerja keras. Perempuan harus sabar, harus tunduk dan patuh. Orang sukses itu yang jadi PNS atau minimal bekerja dengan gaji 2 digit. Wow, pelan-pelan semua itu menjadi naskah yang tak terlihat yang mengatur cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Kita hidup dalam cerita yang terbangun tanpa sadar dan seakan tak ada kesempatan untuk memilih dan meyakini cerita mana yang kita butuhkan. Dan pada akhirnya ternyata cerita itu membentuk siapa kita hari ini. Apakah benar demikian? Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Pada edisi Teras Wawasan kali ini, kita akan berdiskusi tentang satu hal yang tanpa kita sadari selalu ada di setiap detik dan nafas kita. Menyusup dalam obrolan, di berita, di media sosial, bahkan di cara kita memandang diri sendiri. Ya, itu adalah narasi. Coba bayangkan ini. Seorang anak kecil bersama ibunya duduk di ruang tamu. Lalu ibunya bilang, kalau mau jadi orang sukses, harus rajin belajar. Kalimat itu nampaknya sederhana, tapi di kepala anak itu tumbuh dan menjadi keyakinan. Bertahun-tahun kemudian ketika ia gagal dalam ujian, ia langsung merasa berarti aku bukan orang sukses meskipun sudah belajar. Narasi berawal dari informasi atau cerita kecil, sebuah kata, kalimat atau pengalaman yang kita terima. Kemudian perlahan tanpa sadar kita meyakininya, secara otomatis pikiran terus mengolah tanpa henti dan akhirnya wujudlah sebuah tindakan. Narasi bisa lahir dari mana saja. Dari orang tua, guru, teman, media sosial, tulisan di depan, spanduk, bahkan dari kalimat yang kita ucapkan sendiri ketika sedang bersedih atau kecewa. Dan ia tertanam dan tumbuh di dalam pikiran kita. Selanjutnya, kita belajar menyesuaikan diri agar cocok dengan cerita yang kita yakini. Padahal belum tentu cerita itu benar, belum tentu juga itu milik kita. Terasa hidup kita memang jarang digerakkan oleh fakta, tapi oleh cerita-cerita yang terus kita dengar dan kita pilih untuk mempercayai. Maka pertanyaannya adalah, bukan sekedar apa yang sedang terjadi dalam hidupku, melainkan cerita mana yang sedang aku percayai hari ini. Coba perhatikan lebih dalam. Hidup manusia itu seolah dikendalikan oleh sesuatu yang sangat halus,
yaitu narasi yang bertengger di dalam pikiran. Setiap kali kita mengalami sesuatu, otak kita langsung mencoba mencari makna di baliknya. Kita tidak sekedar melihat atau mendengar, tapi juga menafsirkan. Dan dari tafsiran itu terbentuklah cerita. Dan cerita itu perlahan kita yakini, seolah tanpa perintah. Lalu keyakinan itulah yang pada akhirnya mengarahkan tindakan kita. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Bayangkan seseorang yang pernah gagal di masa lalu. Mungkin waktu itu ia gagal bukan karena tidak mampu, tapi ada sebagian ilmu yang belum ia kuasai. Namun di kepalanya terbentuk narasi, aku gagal karena aku memang tidak berbakat. Atau aku gagal karena ini memang nasibku. Cerita itu menempel kuat. Setiap kali ia mencoba hal baru, tanpa diminta dan otomatis pikiran itu muncul lagi. Seolah berbisik, udah buat apa, toh nanti juga gagal. Sebaliknya, orang lain yang mengalami hal sama bisa punya cerita yang berbeda. Aku gagal karena aku perlu belajar lagi. Narasinya memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Dan dari cerita yang berbeda itu lahirlah arah hidup yang berbeda. Inilah kenapa narasi bukan sekedar kata-kata. Ia seperti pondasi yang tak terlihat, namun menopang di setiap keputusan, setiap langkah, setiap cara kita memandang dunia. Psikolog Daniel Kahneman bahkan menyebut manusia sebagai storytelling animal. Makhluk yang hidup bukan dari data, tapi dari kisah yang memberi makna pada data itu. Dan McAdam, pakar psikologi naratif, menulis bahwa identitas manusia dibangun dari life story, kisah yang kita susun dari masa lalu dan harapan yang kita tulis untuk masa depan. Maka setiap kali kita berkata, aku memang orangnya gini, itu sebenarnya bukan fakta yang mutlak, tapi versi cerita yang selama ini kita pilih untuk dipercayai. Dan kabar baiknya, cerita itu bukan ukiran di batu. Ya bisa dirubah, tapi kalau kamu mau, kita nulis ulang dengan kesadaran yang baru. Karena pada akhirnya, yang menentukan arah hidup kita bukan hanya apa yang terjadi, tapi bagaimana kita bercerita tentang apa yang terjadi. Sekarang coba pikirkan satu kalimat tentang dirimu yang sering kamu ucapkan. Apakah itu benar-benar milikmu? Apakah ia bisa mengajakmu bertumbuh? Atau cuma cerita lama yang belum sempat kamu ubah? Pernah nggak kamu merasa begitu sulit untuk berubah? Padahal sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kamu benar-benar mengerti bahwa dirimu harus lebih percaya diri, harusnya berhenti membandingkan diri dengan orang lain, harusnya memaafkan masa lalu. Tapi entah kenapa selalu ada suara kecil yang seolah menahan diri dari dalam. Narasi yang terus berputar di kepala seperti bersyukur saja, masih banyak yang susah dari kamu. Hidup itu ya realistis saja. Sudah ada jatahnya masing-masing, ngapain ngoyo untuk sukses? Yang penting cukup, gak perlu kaya, nanti malah jadi sombong. Kalimat-kalimat itu terdengar bijak, terasa aman, terasa nyaman, dan mungkin sering kita dengar dari orang-orang terdekat. Tapi justru disitulah jebakannya. Kita jadi terlalu betah di dalam cerita itu. Cerita yang membuat kita merasa tenang karena tampak bijak sehingga seperti menjauhi resiko. Padahal sesungguhnya kita hanya sedang menenangkan diri dengan rasa pasrah yang belum selesai. Seakan-akan kita sudah berada di posisi yang paling arif, seolah sudah mengerti makna hidup yang sebenarnya. Padahal di balik kalimat yang terdengar lembut itu, kita seakan lupa bahwa Tuhan itu maha besar.
Ia membekali kita dengan akal pikiran dan hati untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan bermanfaat. Namun alih-alih mensyukuri semua bekal itu, kita justru memilih mengabaikannya demi mempertahankan kebijaksanaan semu yang lahir dari rasa takut gagal atau takut terlihat berbeda. Ini bukan soal benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita kadang terbelenggu oleh rayuan halus orang-orang yang juga sedang mencari pembenaran atas nasib yang sama. Sehingga merasa senasib, merasa benar, padahal pelan-pelan cerita itu membatasi dan membelenggu langkah kita. Tanpa sadar kita menukar potensi dengan rasa aman, menukar impian dengan kalimat yang terdengar pasrah namun manis di telinga. Dan setiap kali ingin berubah, pikiran itu datang lagi dan berbisik, ngapain sih? Terlalu berharap, nanti kecewa. Dan di situ kita berhenti tumbuh, bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu percaya pada cerita lama yang terus kita ulang demi merasa tenang. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana cara mengubah narasi kehidupan? Jawabannya ya memang benar, hidup tak semudah kata motivator. Hidup tidak instan. Kita tidak bisa menghapus masa lalu begitu saja. Kita tidak bisa mengganti tindakan yang kita rasa atau kata mereka adalah salah. Tapi kita bisa dan harus melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah cerita ini masih benar untukku hari ini? Apakah ini berserah atau pasrah? Berserah adalah kesadaran, keberanian, dan rasa syukur yang aktif, bukan pasrah yang diam dan putus asa. Baiklah teman baca, hidup tidak selalu memberi kita kendali atas semua peristiwa. Kita memang tidak bisa memilih siapa yang datang dan pergi. Kapan kegagalan itu pergi dan kapan kesuksesan, keberhasilan, kekayaan itu datang. Atau sudah adilkah dunia ini memperlakukan kita? Tapi ingatlah, selalu ada yang bisa kita pilih. Narasi seperti apa yang ingin kita tulis dalam pikiran kita? Memilih hidup dalam narasi lama yang penuh penyesalan, kelemahan, rasa bersalah, kedengkian, kebencian, dendam, dan ketakutan. Atau memilih menulis ulang narasi baru bahwa setiap peristiwa sekecil apapun selalu membawa pelajaran untuk tumbuh sesakit apapun itu hati kita. Ada Tuhan yang tersenyum memberikan ketenangan, kebahagiaan, keberlimpahan, dan pelukan. Mungkin hari ini kita belum sampai di tempat yang kita impikan, tapi bukan berarti kamu tersesat atau kamu telah gagal. Bisa jadi kamu sedang menyusun puzzle-puzzle ilmu kehidupan yang akan kamu bawa dan kamu gunakan di masa depan. Keberlimpahan dan kebermanfaatan lebih dari segalanya. Jadi sebelum kita berpisah, coba kamu renungkan satu hal. Kalau hidupmu adalah sebuah buku, judul bab apa yang sedang kamu tulis hari ini? Demikian pembahasan di teras wawasan kali ini. Benar atau salah, mudah atau sulit, benci atau cinta, dendam atau memaafkan? Terserah kalian mau pilih yang mana. Semua ada waktunya, ada tempatnya, dan ada fungsinya. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dukung terus channel Ruang Baca dengan membagikan video ini. Dan mari berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di teras wawasan berikutnya. Buka pikiranmu, ubah polanya, hidupmu pasti bergairah. Assalamualaikum.